Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya dalam program Tuhan Menyapa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ada seorang anak muda yang harus pergi bertemu dengan teman lamanya ke satu tempat yang belum pernah dia tuju sebelumnya. Dan dia mengendarai mobil karena dia belum pernah pergi ke daerah situ. Dia menggunakan GPS. Dan GPS ini memerintahkan dia untuk belok ke kanan, belok ke kiri, jalan lurus. Dia ikutin semua perintah GPS-nya. Setelah hampir 1 jam, sampailah dia ke tempat tujuannya. Nah, firman Tuhan di Kejadian 6 cerita tentang Nuh. Bapak Ibu Saudara pasti udah tahu cerita tentang Nuh. Tuhan menyuruh karena besar sekali kejahatan manusia pada waktu itu dan hati manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan mau memusnahkan manusia, tapi Tuhan bilang sama Nuh untuk membangun bahtera karena Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan selisih keluarganya karena Nuh benar di hadapan Tuhan. Tapi bukan sembarang bahtera yang Tuhan perintahkan untuk Nuh bikin. Jadi Tuhan kasih spesifikasinya bahteranya, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa lebarnya, dan dibuat dari kayu apa aja, berapa tingkat, pintu-pintunya tuh di mana aja. Semuanya dikasih spesifikasinya, detailnya. Tuhan bahkan bilang bawa binatang sepasang-sepasang masuk ke bahtera itu. Dan di ayat 22 ini dikatakan seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Akhir dari cerita Nuh, Bapak Ibu Saudara pasti udah tahu. Karena Nuh nurut dengan Tuhan, maka ia dan keluarganya yang ada di dalam bahtera itu selamat. Dalam hidup kita ini, Allah selalu merancangkan masa depan yang terbaik bagi kita. Tapi kita harus lakukan bagian kita seperti apa yang Tuhan perintahkan, supaya semua janji-janji Tuhan dan rencana-rencana Tuhan yang ajaib dan indah itu terjadi dalam hidup kita. Belajar untuk nurut dan melakukan perintah Tuhan itu kadang-kadang ada challenge-nya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ajarin kita supaya kita mengasihi musuh kita, supaya kita berdoa buat mereka. Tapi kadang-kadang susah juga kan, gak mudah juga kan untuk kita berdoa dan mengasihi musuh kita. Kadang ngelihatnya aja udah sebel. Atau waktu Tuhan ajarin kita supaya kita belajar memberi, biarpun mungkin keadaan kita waktu itu kita lagi perlu juga. Atau bisa juga kalau Tuhan ajarin kita untuk tetap berpegang teguh, beriman sama Tuhan, tetap percaya. Dan mungkin kalau Tuhan ajarin kita seperti itu, mungkin fisik kita lagi tidak baik-baik saja, kita lagi sakit misalnya. Tapi yuk sama-sama di tahun 2025 ini kita mau nurut, kita mau kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk kerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saya tutup dengan ayat yang luar biasa dalam Yesaya 48 ayat 18 seperti ini dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.